Nah, teman-teman, aku sekarang sudah berada di workshopnya Itang Yunas. Nah, aku akan ngobrol-ngobrol sama Itang hari ini seputar prosesnya Itang menjadi seorang desainer, kemudian dari desain yang universal menjadi desain busana muslim. Nah, pengen tahu kan obrolan apa aja? Yuk kita sama-sama nonton ya. Aku akan ke sana ketemu sama Itang sekarang. Nah, sekarang aku udah ada di workshopnya Itang Yunas. Nih, kalau mau cerita sedikit tentang Itang Yunas, ini partner kerja aku dari dulu sampai sekarang. Tapi tidak hanya sekedar partner kerja aja. Kita benar-benar bersahabat, kita juga benar-benar berteman nih. Nah, sekarang aku udah sampai di sini. Sekarang aku mau menyapa teman aku yang ada di sebelah kiri aku. Hai Itang. Emang agak serius ya. Nanti lama-lama juga nggak serius nih. Nih Itang kan gue udah kenal banget lama sama Itang, udah lama sekali ya. Dari tahun 80-an waktu pertama kali gue jadi seorang penari, kemudian jadi seorang model, dan menjadi seorang koreografer. Dan pada waktu mulai start gue menjadi terjun di dunia entertain sebagai penari kan, Itang udah terjun ke dunia desain sebagai desainer nih. Nah, selama perjalanan karirnya Itang itu kan bisa dibilang setengahnya tuh gue sebagai koreografer involve selalu di dalam mempresentasikan show-nya Itang nih. Nah, yang belum gua tahu adalah kenapa dulu mau terjun menjadi seorang desainer yang pertama. Terus itu prosesnya dulu gimana sih waktu Itang menjadi seorang desainer? Sebenarnya untuk pekerjaan dan untuk keinginan yang boleh dibilang itu adalah satu ikatan batin, bahwa pekerjaan jadi desainer itu adalah memang pekerjaan yang nomor satu yang saya kepengenin gitu dari dulu ya. Tapi kan memang kalau kita masih muda itu dalam perjalanan itu pasti ada gangguan-gangguan. Kebetulan gangguan-gangguan itu masih ada kaitannya dengan hobi gue. Hobi gue nyanyi, hobi gue nampang di kamera. Jadi kebetulan karena gue juga sering bikin baju buat para penyanyi, jadi kenal yang namanya Bu Acin yang dari Mustika Studio. Nah, dia bilang, gue dengar lu bisa nyanyi. Gue tes deh katanya gitu. Nah, akhirnya dia tes di dalam studio. Terus waktu gue menyanyikan sebuah lagu, dia langsung bilang, ya udah kontrak besok ya 4 album sekalian. Langsung tuh? Langsung. Wih. Itu tahun 86 kalau nggak salah. Oke. Jadi itu memang satu hobi, tapi sebenarnya itu menjadi satu gangguan di dalam pekerjaan gue sebagai desainer. Karena di setiap tahun, 4 tahun berturut-turut, gue itu dinobatkan sebagai desainer pembuat pakaian wanita terbaik. Tapi nggak pernah menang. Selalu nominasi terus gitu. Karena gue nggak fokus. Karena nyanyi, karena pergi ke luar negeri, dipanggil nyanyi sama kerajaan Brunei yang cukup lama gitu. Bahkan kayaknya Panca pernah juga ngikut jadi backing vokal kan? Backing vokal, jadi dancersnya jadi komplit. Benar itu. Ya, bahkan waktu gue merasa nggak kepengen nyanyi, gue suruh kalian berdua nyanyi untuk ganti suara gue. Jadi ada peristiwa, ini Itang show nyanyi, terus udah gitu dia bilang, Cak, lo bisa nggak nari? Katanya, oh bisa dong, emang gue seneng nari kan. Oke, nari. Terus satu momen tiba-tiba pertengahan dia ngerasa kayak nggak comfortable lagi nih ya. Aduh, gue pusing nih sama keadaan di sini. Dia masuk aja gitu ke dalam, terus kita langsung lanjutin sama backing vokalis sambil nari gitu. Untung karena kita sering kerja sama, jadinya nggak ada masalah kan. Nah, jadi gue inget juga Maneng ya, pada waktu itu sebagai nominasi terus setiap tahunnya, terus udah gitu sempat dibilangi kurang fokus di desainnya. Tapi emang bener pada waktu itu, era itu memang tidak terlalu banyak orang tahu Itang Yunas sebagai desainer. Tapi orang banyak tahu banget Itang Yunas sebagai artis. Baik main film, iklan jarum yang segede-gede Alaihim itu ada di mana-mana tuh, gue lihat billboardnya. Nyanyi juga, itu kan, itu bener-bener itu
terkenal banget di situ. Tapi kalau mau lihat kilas balik, Itang itu mulai terjun ke dunia desain dan ingin menjadi seorang desainer, itu prosesnya gimana ya? Prosesnya waktu itu ya kebetulan memang majalah Femina Gadis pertama kali bikin perlombaan, itu lomba perancang mode tahun 79. Di situ saya, gue nih coba ikut ngambil bagian, tapi nggak masuk di dalam 10 besar gitu. Sama sekali? Nggak masuk karena mungkin belum punya pengalaman ngedesain, belum punya pengalaman membuat sketch yang benar gitu, atau mempresentasikan koleksinya dengan satu tema gitu. Setelah itu gue itu berkenalan dengan, jadi nonton sebuah fashion show gitu di Singapura gitu ya. Terus kenalan dengan beberapa desainer Paris yang memang lagi saat itu terkenal, seperti ada Jean-Louis Herrera. Terus udah gitu ketemu juga Renato Balestra. Nah itu akhirnya dapat informasi bagaimana mereka bisa kita berada di belakang panggung untuk melihat seperti apa nih pergerakan fashion show itu sebenarnya gitu. Akhirnya kenalan, akhirnya ya gue numpahin keinginan gue untuk bisa belajar menimba ilmu bagaimana menjadi seorang desainer gitu. Oh jadi start awalnya itu justru dari situ ya? Start awalnya sebenarnya memang nggak ada dari Jakarta udah ngikutin lomba, tapi karena nggak menang, terus punya ambisi. Oh iya, itu dia. Punya ambisi untuk one day I have to be one of the Indonesian designers seperti itu, atau one of the best lah seperti itu ya. Karena kalau kita nggak punya ambisi dalam hidup kita kan kita juga nggak bisa maju gitu. Impian-impian itu kalau cuma sebuah mimpi tanpa dikejar, ya kita nggak akan bisa apa yang kita dapatin saat ini gitu. Nah setelah itu dapat ilmu, balik tahun 81 ikut lagi ke lomba perancang mode dan menang jadi juara kedua gitu. Terus sudah menang, dapat uang dari hadiah. Terus lebih membanggakan lagi, baju yang dibuat di dalam lomba itu dibeli sama istri dari dokter jantung terkenal dunia, namanya Mrs. DeBakey. Wow. Saat itu baju itu kayaknya buka aja kali ya. Sorry ya. Nggak apa-apa. Akhirnya baju itu terjual 6 juta. Dapat hadiah 1,5 juta. Dari 7,5 juta itulah gue mulai membangun usaha. Membangunnya itu nggak sendiri dulu. Jadi ngajak Eni Sukamto, ngajak Dani Dahlan yang kebetulan waktu itu memang both of them they are all the best models. Jadi dengan itu lebih mudah untuk gue mengelola bagaimana mengangkat usaha ini dengan mereka-mereka ini gitu. Tadi Itang ceritakan nyoba sekali nggak menang, nyoba 2 kali nggak menang, nyoba ketiga kali akhirnya menang dengan pengalaman yang sebelumnya nih. Kan biasanya rata-rata nih orang entah itu mau jadi model atau itu mau jadi desainer atau mau menjadi entertain yang lain, apalagi yang mengikuti lomba gitu kan. Biasanya cuma sekali, habis itu udah nggak mau lagi gitu yang kedua kali. Itu pada waktu itu apa yang membuat Itang menjadi gue mau coba lagi yang kedua, gue mau coba lagi sampai gue bisa membuktikan bahwa gue bisa ada di posisi itu? Karena gue berteman dengan banyak orang-orang yang memang punya ambisi yang sama, ya kayak Cosi Latu. Kita dulu bersahabat banget gitu. Jadi Cosi lah yang selalu juga memberikan lo gambar bikin gini, bikin ini. Terus nanti dia bikin figurin, gue tinggal ngikutin seperti apa gitu. Dari Cosi, terus berteman dengan Gea. Akhirnya makin lama makin punya perasaan bahwa wah, enak juga ya bisa melakukan hal seperti itu dengan mereka-mereka ini gitu. Nah kebetulan Coci udah menang duluan di lomba perancang mode di ini. LPM yang pertama. Dia dengan Samuel Watimena kan. Di saat itulah kita terus gue itu mempunyai bagaimana memposisikan diri gue itu untuk juga bisa di dalam lingkup-lingkup yang saat itu mereka adalah salah satu yang terbaik gitu. Jadi ya menurut Itang dia bisa, kenapa gue nggak bisa gitu kan ya, paling enggak. Iya, tapi dengan kejujuran dan keinginan yang memang benar-benar harus disiplin gitu. Bukan berarti terus harus
sikut sana sikut sini, enggak. Cuman banyak juga belajar bagaimana mereka menjadikan diri mereka menjadi seorang yang bisa menjadi one of the Indonesian designers. Karena kan saat itu sekolah nggak ada di Indonesia, ya sekolah fashion itu cuma ada Susan Budiarjo dan masih belum. Tapi Chosi udah sekolah di luar negeri dan saat itu mungkin orang tua juga nggak kepengen anaknya mengsekolahkan anaknya dengan uang yang cukup besar ke luar negeri untuk sekolah fashion gitu. Tapi dia tidak juga menentang bahwa keinginan gue itu jadi desainer, dan mereka nggak pernah nentang gitu. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah, jadi mereka nggak pernah bilang ngapain jadi desainer gini, enggak. Jadi setiap gue bikin apa gitu, terus mereka bilang yang penting itu adalah tujuan hidup dan yakin bahwa itu akan memberikan masa depan lo gitu. Jadi memang nggak pernah dibilangin, jangan kerja begitu, itu kan kerjaannya perempuan, itu kan kerjaannya begini, nggak ada. Karena orang tua gue ini walaupun dia tentara, ya si papa ini walaupun dia tentara, tapi dia itu memang juga seniman gitu. Jadi memang darahnya dari situ. Dia juga bisa ngelukis, dia juga bisa membuat percak-percak kain dari jahitan yang ibu gue bikin gitu. Nah, ibu gue ini tuh bikin penjahit. Tapi menjahit bukan untuk umum, dia untuk anak-anaknya aja gitu. Jadi kalau gue kepengen baju, gue harus muterin mesin jahitnya gitu, supaya nanti baju itu dijahit buat gue. Nah, gue selalu pikir, dari kain kok bisa jadi baju dan bisa enak rasanya gitu. Nah, inilah yang akhirnya terus berkecamuk-kecamuk, terus kalau ngelihat Menara Eiffel gitu kayaknya gue harus sekolah nih, harus pergi ke sana, pokoknya harus menjadi, Paris itu adalah salah satu yang menjadikan jendela ke depan gitu, bahwa kamu harus jadi desainer seperti itu. Akhirnya jadilah Itang Yunas menjadi tapi yang sangat ya. disayangkan, gue itu bukan berbicara sombong nih ya. Jadi gue itu terkenal duluan, tapi ilmu gue nggak begitu banyak gitu. Itu kenapa? Ya mungkin pada saat itu nggak ada banyak orang yang menjadi desainer, dan juga nggak banyak orang yang mau melakukan hal seperti yang gue lakukan, misalnya mendandani perempuan kayak itu. Waktu itu kebetulan memang kita punya teman dekat, Yeni Rahman. Yeni Rahman waktu lagi menerima Piala Citra, gue yang dandanin. Terus akhirnya juga dengan penerimaan piala, tapi dia juga dengan dandanan seperti itu membawa nama baiknya dia dan membuat Indonesia itu makin keren gitu. Nah, ya itulah yang akhirnya gue ngerasa bahwa pekerjaan ini memang gue gitu, dan gue harus lakukan gitu. Kan proses yang dulu Itang mulai start nih. Terus tadi kan Itang juga cerita tiba-tiba ditawarkan nyanyi, ditawarkan main film, ditawarkan iklan. Ini kan jarang banget ya, apalagi di Indonesia. Pada zaman itu kan kayaknya menurut gue sih ya, jarang ada. Kalau model mungkin ya, misalkan model dia pernah jadi penyanyi, oke gitu. Misalkan model main film ya. Tapi ini seorang desainer, main film juga terus sukses. Film lo kan sukses juga, banyak kan. Lo pernah jadi orang antagonis lah, jadi baik juga. Terus nyanyi sukses. Iklan number one pada waktu itu yang benar-benar kayaknya semua model cowok mendambakan menjadi iklan tersebut ya kan. Apa sih yang membuat Itang pada waktu itu, gue mau terima nih nyanyinya, gue mau terima nih main filmnya, gue mau terima nih iklannya gitu? Sebenarnya kalau mau dilihatnya uang ya, kalau kita pikir ukurannya uang gitu, pekerjaan sebagai aktor saat itu nggak ada apa-apanya gitu, karena pembayarannya sebagai bintang film itu nggak ada artinya. Kadang-kadang dengan uang yang didapat, akhirnya dibagi-bagi aja untuk kru-kru gitu, makan bersama, bikin ini bersama, terus beli-beliin apa, supaya mereka juga waktu ngadepin kita kan senang gitu. Karena kadang-kadang kalau kita belagu-belagu, kru-kru akan juga nggak suka sama kita gitu loh. Nah, nggak tahu, merasa senang aja gitu, dan merasa ada sedikit kebanggaan bahwa gue kepilih lo jadi ini gitu, gue kepilih lo jadi penyanyi, gue kepilih lo jadi bintang iklan gitu. 10 tahun tanda kontrak dengan Roko Jarwo. Ini iklan lo ini dahsyat banget loh. Terus udah gitu kayaknya Darwis juga seneng banget gitu. Selalu jadi tahun ini sekarang, tahun ini lagi sampai 10 kali. Jadi udah kayak James Bond, perempuannya berubah-berubah. Dari mulai dari Yasha, terus siapalah banyak-banyak. Ada Vera, ada Sarah Darmawan, segala macam. James Bond lah ya. Ya, James Bond lah. Dan itu pun kalau mau diukur dari pembayaran, kalau dipikir
yang sekarang kan beda. Kalau sekarang orang masuk Instagram aja udah minta bayaran ratusan juta kan gitu. Tapi buat gue itu sesuatu yang selalu gue pikir gini, nggak apa-apa kali gue main itu supaya untuk ngedompleng supaya baju gue juga akan lebih terkenal gitu. Tapi ya memang nggak ada salahnya. Akhirnya memang begitu. Tapi sebagian orang yang memang tahu gue itu awalnya dikiranya gue jadi sebagai penyanyi gitu. Iya, itu Padahal kan gue memang dari baju dulu gitu, dari ngedesain dulu. Jadi kadang-kadang gue tuh pernah jalan ke Malioboro gitu ya sama teman desainer lah. Terus gitu tiba-tiba orang-orang tuh cuma manggil gue gitu kan. Ayo foto dong kita mau. Terus teman yang satu ini bilang begini, gue udah bikin buku banyak-banyak nggak dipanggil pun enggak gue gitu. Jadi buat gue lucu gitu, bukan gue membanding-bandingkan enggak. Buat gue bahwa saat itu memang nyenengin banget gitu kehidupan itu gitu, bahwa sampai ke bawah pun, ke pasar pun, ke sesuatu yang bukan dibilang lo berjalan di mall aja, tapi di jalan pasar pun lo masih masih ditegur orang, ke pasar pun masih dipanggil orang untuk difoto gitu. Jadi ya begitulah sampai saat ini pun kan domplengan yang itu tuh masih berasa banget, apalagi orang-orang yang hidupnya seera sama gue gitu. Selalu masih inget. Cuman sekarang ini dia bilang udah tua ya sekarang gitu ya. Ya mau ngapain lagi, saya bilang mau ngapain lagi Pak, mau ditarik-tarik mukanya. Kan dia nggak mungkin gitu lah. Jadi gue bilang begini, alhamdulillah istri gue udah bisa terima gue apa adanya, anak-anak gue juga udah bisa, paling nggak udah bisa memberikan satu perubahan di dalam kehidupan gitu ya. Misalnya dia udah mulai, yang perempuan kan udah gue sekolahin di sekolah fashion dan ternyata juga punya ambisi yang cukup gitu, dan insya Allah mudah-mudahan dapat menggantikan gue nantinya atau meneruskan nama ini. Walaupun dia mempunyai label, gue selalu bilang nama ayah jangan sampai dilupain ya. Kalau sampai nanti ayah udah nggak ada, kamu tetap harus bikin nama ini ada di label. Bagaimanapun ya kamu harus terus melakukan ini gitu. Nah yang laki-laki dia sekolah arsitek, tapi dia juga cukup jago di bisnis dalam menjual ini, menjual itu, terus bikin ini, bikin itu. Dia punya warung kopi, dia punya berduaan ini juga selain ngedesain, mereka juga punya sama teman-temannya bikin masakan-masakan yang sistemnya cuman purchase order saat-saat misalnya weekend gitu. Mereka masak. Yang jadi perhatian buat gue adalah memang begitu senangnya gitu saat-saat pandemi seperti ini, mereka masih bisa melakukan yang baik, melakukan sesuatu yang memberikan pandangan ke depan yang kita sebagai orang tua merasa bahwa nyenengin gitu. Nah, Itang tadi kan lo cerita sama gue prosesnya menjadi seorang desainer, so at the same time menjadi entertainer juga, main film, nyanyi, bintang iklan, yang semuanya itu sukses juga, termasuk sukses. Nah, itu kapan lo bener-bener kayak, udah nih gue harus konsentrasi nih, memutuskan konsentrasi menjadi full menjadi desainer gitu? Gini, di dalam hidup itu kita harus memilih. Memilih kira-kira apa yang paling tepat untuk menjadi pegangan hidup. Kebetulan saat-saat momen yang harus memilih itu, gue itu memang dipanggil sama teman yang namanya Cynthia Sujanto ya. Udah almarhum. Udah almarhum. Ya. Dia adalah salah satu wartawan yang memang concern terhadap Indonesian fashion gitu. Apalagi dengan desainer-desainer muda yang mereka bilang punya potensi dan bisa maju seperti itu. Jadi dia bilang, Itang, hidup ini harus memilih. Gue nggak bilang itu jelek apa yang lain-lain pekerjaan lo itu jelek, tapi waktu saat lo jadi penyanyi, lo tua, suara lo udah nggak bagus, lo udah nggak bakalan bisa terima job lagi. Lo main film, lo tua, digantikan dengan yang muda-muda yang lebih cakep-cakep dari lo gitu. Tapi lo iklan juga, iklan pun juga nggak akan mungkin orang tua digandeng untuk seperti apa yang lo harapkan gitu. Jadi satu-satunya harus memilih satu pekerjaan yang mana akan berlangsung lama, dan lo akan ketemu berlapis-lapis generasi. Nah inilah pekerjaan lo yang gue pernah nominasiin lo berulang kali dan tidak pernah gue tunjuk sebagai pemenangnya
akhirnya menang di tahun 90-an. Dan saat itu pun gue udah mulai memilih ini untuk tidak berkesana ke samping, ke sana, ke kiri, ke kanan lagi. Jadi fokus di dalam dunia fashion yang dimana saat itu memang Sarinah Jaya sedang berkembang pesat. Jadi kita jualan di sana untuk bikin koleksi yang ready to wear gitu. Dan saat itulah setelah dipilih, setelah dia lihat bagaimana, akhirnya gue mendapatkan piala ini 3 tahun berturut-turut. Wow. Gitu. Jadi setelah Mbak Cynthia ngobrol ya sama lu ya, karena gue juga ya si Mbak Cynthia adalah salah satu orang yang menemukan gue juga untuk menjadi seorang model tuh. Jadi memang Mbak Cynthia tuh banyak sekali Di Gadis ya dulu ya. di majalah Gadis banyak banget influence-nya dia ke ya kayak sekarang sama desainer sama model juga banyak, dia banyak banget menemukan model-model pada waktu era itu. Nah kan ini kan akhirnya lu mulai start bener-bener fokus di atas tahun 90-an kan. Terus pada waktu itu juga akhirnya banyak sekali saya bekerja sama Itang di dalam fashion show. Memang pada waktu itu benar-benar kelihatan bahwa lo kayak benar-benar fokus, selalu bikin fashion show-nya keren, selalu bikin koleksinya juga keren. Semua kayak benar-benar itu keluar semuanya. Kalau bahasa ini tuh kepinterannya semua tuh keluar gitu di situ. Terus akhirnya berjalan waktu kan, sering show sampai akhirnya orang tahu lo sebagai desainer. Koleksinya mau buat koleksi universal. Iya, koleksi universal. Karena pernah buka butik di Bali dan membuat gempar seluruh jagat raya Indonesia ini. Bikin show di tengah jalanan. jalan raya. Terus udah gitu kita juga bikin show yang malamnya. Malamnya itu benar-benar yang out of the box. Itu model bisa kelihatan semuanya, bentuk dalam badannya. Tapi memang pada waktu itu kalau bisa dibilang memang Itang ini yang saya tahu setiap bikin fashion show, setiap bikin koleksi itu selalu mengikuti tren. Dan tren itu memang benar-benar diikuti. Memang pada zamannya itu misalkan pada waktu itu aku ingat banget ya dulu nih ya. Nah, koleksi memang di mana-mana transparan. Ya Itang bikin transparan memang begitu. Bukan karena Itang buat-buat seperti kayak begitu, tapi yang tren dunia seperti kayak gitu. Terus kemudian apalagi waktu itu ya, semuanya minimalis. Ya Itang juga harus mengikuti dengan tren yang minimalis gitu. Atau yang lain-lainnya misalkan kayak ingat dulu flower power India benar-benar, terus udah gitu ada lagi yang gypsy, hippies, bohemian gitu, semua benar-benar diikuti dengan tahunnya dan tren itu memang selalu diikuti sama Itang. Nah, kalau ngomong soal tren terus sampai orang tahu benar-benar Itang ini adalah seorang desainer yang benar-benar kalau bahasanya tuh top, yang benar-benar high-end designer gitu. Terus tiba-tiba berubah haluan terus Itang nih hijrah ke desain muslim yang sekarang bisa dibilang modest wear nih. Itu kenapa waktu itu? Gue itu menemukan tambatan hati. Ya. Setelah bergelumung dengan segala macam keindahan duniawi. Keglamoran duniawi. Tapi gue juga nggak mempermasalahkan bagaimana kehidupan yang lalu itu seperti apa. Gitu. No regret ya? No regret. Kita banyak belajar bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk ke depan gitu. Nah ke depan ini ternyata gue menemukan perempuan yang memang dalam doa gue gitu, bahwa dia harus menjadi istri yang bisa memberikan banyak ilmu agama kepada anak-anak gue gitu. Dan itu gak jauh-jauh nemuinnya, justru perkenalannya itu ada di depan rumah kakak gue. Jadi setiap kali gue pergi datang lebaran, terus gue selalu ngeliat dia ngintip-ngintip di jendela depan rumah, terus gue bilang, siapa itu cantik banget, nggak mau jadi model gitu. Tapi kan dia kecil gitu, nggak apa-apa deh buat iklan-iklan ini aja separuh-separuh badan atau apa gitu kan. Tapi karena mereka itu adalah keluarga yang punya pesantren dari Banten yang hidupnya memang masjid ke masjid, keluarganya gitu. Jadi nggak boleh sama sekali gitu. Tapi ya keinginan ini terus mendera di dalam diri gitu ya, kepengen bahwa pacaran sama yang mama model udah sering ya sama bintang film juga gitu. Penyanyi udah. Jadi buat gue kepengen itu ternyata nggak boleh satu kerjaan sama gue gitu. Jadi memang orang yang benar-benar fokus, nanti dia ngurusin keluarga, ngurusin anak gitu. Doa ini dikabulin ternyata. Jadi 4 tahun backstreet, cuman halo-halo nelfon, cuman keluar sebentar gitu-gitu. Akhirnya ya ada kesempatan untuk ke orang tuanya gitu.
Tapi dengan orang tuanya juga dibantingin pintu, nggak dikasih pokoknya karena mereka dengar bahwa gue tuh pernah kawin gitu dulunya. Terus perbedaan jarak antara umur juga terlalu jauh sama Yeni kan. Iya. Tapi karena neneknya juga bagaimana gue ngedeketin neneknya juga cinta sama gue, akhirnya semua luluh gitu. Dan gue memperlihatkan bahwa gue itu memang bukan apa yang lo pikirin gitu. Karena mereka takut banget karena kehidupan artis apa segala macam katanya gitu. Ya tapi kan gue selalu bilang bahwa kehidupan artis itu nggak selalu begitu gitu. Bahwa artis mana dulu, mungkin kalau kita mikirin di luar negeri kan memang is free ya segala macamnya gitu. Nah makin lama makin terus mempunyai keinginan untuk memperbaiki kehidupan diri ya. Terus selalu mikir gini, apa yang gue mau bawa nanti kalau gue udah nggak ada di dunia. Ilmu agama nggak begitu banyak, bagaimana juga memperlakukan sesuatu itu juga nggak begitu bagus. Jadi gue rasa kepengen mendapat manfaat yang banyak, dapat memberikan yang terbaik aja gitu buat diri gue, buat keluarga gue nantinya gitu. Lahirlah anak pertama, Dava, tahun 98, lagi geger-gegernya. Lagi chaos kan, chaos. Iya, lagi chaos itu. Jakarta lagi penuh dengan amukan-amukan, bakar-bakaran. Terus ya akhirnya kita bisa menjalani hidup dengan pelan-pelan, dengan baik. Di tahun 2000 Kamila lahir, anak kedua yang perempuan. Dan Yeni bilang bahwa ayah aku pengen pakai jilbab, katanya pengen menutup. Kira-kira kamu bikinin dong saya baju yang keren, tapi jangan kayak orang-orang Saudi yang gedombrang-gedombrangan. Saya kepengen baju muslimnya tuh yang kayak kalau kita ngelihat Academy Award gitu. Okay. Terus ataupun kayak fashion-fashion yang ada di dunia tapi tertutup gitu. Bisa nggak gitu? Akhirnya ide ini dibuat. Ternyata bagus. Ternyata kok keren. Ternyata kok banyak yang minatin gitu. Bikin deh koleksi. Makin banyak. Sampai akhirnya banyak orang bilang bikin buku. Nah keluarlah buku Spiritual Beauty yang saat itu memang belum ada sama sekali mengetengahkan bagaimana kecantikan seseorang dengan balutan hijab gitu. Terus berkembang dan akhirnya ya gue memutuskan untuk 360 derajat gue akan membuat koleksi gue ini jauh lebih bisa diterima oleh perempuan-perempuan yang baju-baju sopan gitu. Bukan gue mengecilkan teman-teman gue yang lain yang masih bikin baju-baju ini, enggak. Itu kerjaan mereka, itu serah mereka, itu adalah kehidupan yang mereka alamin ya. Tapi kalau gue gini, gue kepengen bahwa apa yang Rasulullah bilang bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat buat orang banyak. Itu yang selalu gue pegang gitu. Akhirnya sampai sekarang ya, benar-benar. Dan ternyata alhamdulillah setelah pekerjaan ini terus maju dan Allah kasih gue peluang dan akhirnya pun gue terjun ke market yang jauh lebih ke bawah lagi. Yeah. Jadi gue ketemu dengan partner-partner yang bilang bahwa ingat bahwa Indonesia itu orang yang ada di tengah ke bawahnya itu lebih banyak. Jadi inilah yang harus diberesin. Jadi dari 200 waktu itu masih 200 juta orang ya. Kita 1% pun kita ngambil untuk merubah mereka atau mendadani mereka, kita juga belum ada kesempatan bisa merubah, bisa membuatnya gitu. Karena begitu banyaknya manusia di Indonesia, ya akhirnya terjunlah ke pasar Blok A di Tanah Abang untuk menjual baju-baju yang bisa diterima oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Tapi tetap masih ada nama Itang Yunasnya dan masih ada touch of Itang Yunasnya di dalam koleksi itu gitu. Nah, waktu itu Itang lo ini nggak sih, berat nggak sih hijrah dari desain yang waktu itu universal, modern, seksi, dramatis. Oke, dramatis mungkin nggak, sekarang bisa dramatis. Apa yang completely berbeda terus akhirnya mendesain khusus untuk busana muslim ya. Tapi dengan gayanya Itang kan, waktu itu berat nggak sih pindah? Ada beratnya dalam arti kata bahwa selalu berbicara gitu waktu lagi sendiri, waktu lagi sholat, bisa nggak nih ya, Allah bisa nggak sih gue itu mengembangkan usaha gue ini dengan Allah sudah tetapkan di
di dalam Al-Quran bahwa perempuan itu harus berbaju sopan, berbaju tertutup. Ya, tapi ternyata kan kita lihat bahwa 15 tahun setelah belakangan ini kan perempuan-perempuan di Indonesia langsung yang muda-muda juga udah berhijab gitu. Iya. Jadi makin tambah lagi. Jadi makin luas lagi, makin ilmu juga makin ditambah lagi gitu. Allah kasih kesempatan buat gue itu ilmu dan terus mengembangkan usaha ini menjadi usaha yang cukup besar kalau boleh dibilang, karena kan begitu banyak orang yang terlibat di dalam usaha ini gitu. Dengan partner, dengan pabrik, dengan pekerja-pekerja yang cukup banyak, terus dijualnya juga cukup dengan sekarang dengan online, ada beberapa online yang cukup salah satu terbaik di Indonesia pun menjual barang-barang kita gitu. Nah, tadi barusan lo cerita juga sama gue bahwa akhirnya konsen ke desain busana muslim, akhirnya ketemu partner, akhirnya makin dalam bisnis ini menjadi kayak makin besar. Bisa dibilang ini namanya bisnis apa ya, Tang ya? Retail ya? Ya, retail. Kurang lebih retail. Nah, ini akhirnya lo gimana dengan pengalaman pada waktu hanya sebagai desainer aja sampai akhirnya bisa menjadi seorang bisnismen yang menangani bisnis retail nih? Jadi kebetulan memang awalnya itu ya kita jualannya baju cowok sebenarnya, yang dibilang baju koko itu ya, karena tepat pada ini 15 tahun yang lalu nih, tepat pada saat gue mengembangkan baju koko ini di Tanah Abang, kebetulan saat itu memang yang namanya Ustadz Jeffrey itu kan memang salah satu ustadz muda yang punya karisma gitu. Dia pernah menjadi seorang narkoba, terus udah gitu akhirnya dia insaf dan dia menjadi sesuatu yang yang jadi panutan gitu, karena memang dia benar-benar menceritakan bagaimana susahnya keluar dari jeratan narkoba seperti itu gitu. Dan ini akhirnya setiap kali dia kasih ceramah di TV itu selalu supportnya dari gue gitu bajunya. Dan gue bikinnya tuh selalu bikin koko tapi untuk anak-anak muda gitu. Anak muda yang stylish gitu. Dan jadi hits banget. Ketemulah gue dengan partner gue ini yang dia bilang bahwa pekerjaan yang kamu berikan kepada Ustadz Jeffrey ini adalah momentum yang nggak bisa didapetin lagi. Jadi lo harus membuat sesuatu, harus gempur sesuatu, harus bikin sesuatu untuk menjadi salah satu baju koko yang trendy. Gua akan support. Nah, supportnya itu bagaimana dia menjualnya barang ini dengan ribuan banyaknya gitu. Ya dari situlah gue mulai belajar bagaimana menjual pakaian-pakaian ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau oleh masyarakat gitu. Bahkan pada tahun 3 tahun setelah kita bersama-sama waktu itu, kita pergi haji dan hampir 1 juta baju koko itu beredar gitu. Dan kita pernah ngelihat, jadi setiap kali kita pergi ke Nabawi kemarin itu selalu baju kokonya ada label Itang Yunasnya di bawah. Jadi merasa wah ini ada sesuatu yang memang membahagiakan banget gitu. Tapi keuangan yang didapat itu di dalam baju koko itu kan cuman di saat-saat momentum yang datangnya di setiap Ramadan atau hari raya. Jadi partner gue itu selalu bilang ini penjualannya tuh bisa bagus tapi dapat duitnya tuh memang lama. Dan harus nanamin modal itu terlalu lama untuk membuat pakaian ini terjual gitu. Jadi untuk mendapatkan uang yang cukup memadai setiap bulan dan bagus ya kita harus bikin baju perempuan gitu. Akhirnya keluarlah label Camilla by Itang Yunas yang untuk bikin baju perempuan dan jualnya pun di Tanah Abang. Gitu. Dan alhamdulillah bagus, baik, udah berjualan di kemana-mana dan salah satu e-commerce ya kayak Zalora membeli barang-barang kita untuk dijual di Zalora. Semua itu nggak terlalu memang tiba-tiba kan kita dihadapi oleh pandemi seperti ini gitu. Keadaan yang tiba-tiba kita nggak sadari dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan kita juga nggak mengetahui tentang kehidupan itu. Karena kan nggak pernah terpikir oleh kita bahwa iya benar akan terjadi seperti kayak gini. Iya, karena kita dihadapi oleh cuman sama virus yang nggak kelihatan gitu loh.
Kalau kita dulu perang sama ini kan kelihatan tuh ada bom, ada ini meledak. Ini. Cuman ini kan nggak ada musuhnya nggak kelihatan gitu, lebih nggak kelihatan lagi gitu. Bisnis yang gua hadapin memang ya bukan merugi tapi biasa aja. Safe di antara saat-saat yang genting ini gitu. Jadi kita punya keuntungan sebenarnya dari kain dan baju-baju yang belum terjual gitu. Nah ini pelan-pelan dicari jalannya bagaimana kita bisa menjual barang-barang ini dan kita mencoba mengangkat ini lewat online shop kita sendiri gitu. Nah, ini kan barusan Itang lo cerita di dalam kondisi yang pandemik seperti sekarang ini ya. Gue juga pengen tahu ini bisnisnya Itang sendiri gimana dan apa yang dilakukan oleh Itang sendiri bersama dengan tim untuk bisa bangkit survive yang bangkit di dalam kondisi seperti kayak gini. Dengan Camilla ya kita berjalan dan slowly pelan-pelan, tapi kita yakin bahwa kita bisa melakukan yang terbaik karena kedisiplinan, kejujuran yang pertama bahwa kita juga menghadapi ini pandemi ini harus dengan hati yang bersih. Ya, karena buat gue apa yang Tuhan berikan apapun, entah itu kesenangan, entah itu saat ini seperti ini, itu ujian, tapi ujian itu memang harus disyukuri aja gitu bahwa paling enggak jangan sampai diri kita jadi sakit atau kita jadi punya pikiran atau kita terbebani oleh hal-hal yang kita anggap bahwa nggak fair nih gitu keadaannya seperti ini gitu. Tapi kan dunia mau apa lagi, kita mau lari ke sana begini, mau lari ke depan begini, mau lari ke belakang begini. Nah, kita sekarang coba aja pandai-pandainya bagaimana? Nah, kiat-kiatnya setiap kali kita, dan kebetulan anak-anak gue juga udah bisa bantu gue untuk bikin konten-konten di dalam, kita mempunyai Instagram yang namanya Itang Yunas Store. Kita menjual barang-barang itu jauh lebih murah dari barang-barang yang dulunya masuk ke dalam department store, kan mereka ngambil 40-50%. Nah sekarang kalau kita nggak naikin, kita potong dengan 50% itu, barangnya kan jadi murah. Dan orang bisa membelinya gitu. Nah inilah yang akhirnya terus cari konten-konten yang bagaimana baiknya, terus kita coba mengajak teman-teman anak saya yang punya pikiran milenial gitu, bahwa mereka itu berkeinginan bahwa bajunya jauh lebih mudah lagi dibikin, misalnya seperti itu. Dan kita juga lagi banyak menjual barang-barang, baju yang mulai dipakai di rumah sampai bisa tiba-tiba diajak jalan-jalan nih gitu. Ya nggak usah ganti-ganti, jadi tetap itu aja yang dipakai. Karena kan sekarang kalau lo udah pakai baju keluar, lo harus cuci balik, lo harus pulang-pulang harus lo cuci kan gitu. Nah itu juga harus dipikirkan bagaimana kemudahannya dalam mencuci, bagaimana keringanannya dalam bekerja. Jadi ya kita harus pinter lah bagaimana mengelolanya gitu. Jadi banyak jalan. Karena di dalam surat Alam Nasroh itu kan ada Tuhan bilang 2 kali bahwa di dalam kesempitan pasti ada kemudahan. Di dalam kesempitan pasti ada kemudahan 2 kali. Jadi kita harus cari nih kemudahan itu gitu. Setitik cahaya pun kita harus pelan-pelan. Dan kita yakin bahwa orang-orang di sekitar, kalau kita baik, orang-orang di sekitar kita juga pasti akan baik gitu. Nah nih Tang, tadi kan kita udah ngomongin soal Itang sebagai desainer, Itang sebagai entertainer, kemudian akhirnya Itang hijrah dari desain yang universal kemudian menjadi desain yang lebih ke sopan dan rapi ya, tadi busana muslim itu yang sekarang dibilang modest wear. Nah ini yang gue pengen tanya, gimana sih seorang Itang Yunas mendapat inspirasi untuk menciptakan satu koleksi dan prosesnya seperti kayak apa? Udah barang tentu seorang desainer itu harus mempunyai DNA ya. Misalnya busana gue itu lebih ke sesuatu feminin tapi androgen gitu. Jadi selalu kepengen bahwa perempuan itu, bahwa bukan perempuan yang cuman bisa diam, tapi perempuan itu bahwa dia bisa menjadi seorang laki-laki juga gitu. Bahwa dia harus tegar, dia harus tegap, dia harus bisa berjalan dengan kodratnya itu sebagai perempuan, tapi dia juga mempunyai jiwa yang kuat sebagai wanita yang bisa mengatur keluarganya nanti gitu. Nah, DNA inilah yang akan selalu menjadi salah satu style dari koleksi gue gitu. Gue selalu ingin ngelihat bahwa perempuan itu walaupun dia semi romantik, tapi tetap dia tegar, dia lebih kelihatan dengan pantalon, dengan celana gitu ya. Kembali kepada setiap tahun itu kan pasti dunia itu mempunyai tren-tren yang berlaku, dan kebetulan memang di dalam bisnis gue ini support dari partner-partner gue untuk membeli ilmu itu
ada gitu. Jadi kita memang udah juga mendapat informasi dari luar negeri, bisa 3 tahun sebelum terjadi ke depan itu kita udah mendapatkan informasi apa yang akan terjadi di tahun ke depan ataupun 2 tahun ke depan gitu. Jadi inilah yang gue pelajari dari buku-buku yang selalu diberi informasi dari Paris, dari New York ataupun dari Milan gitu tentang 5 tren yang selalu berlaku di setiap season gitu, entah itu autumn winter atau spring summer. Dan pekerjaan-pekerjaan inilah yang akhirnya juga bisa memberikan plot-plot bahwa romantiknya itu seperti apa, terus udah gitu tentang gaya orang berlibur, entah itu di udara dingin ataupun di udara panas. Nah itu kita juga harus meresap tema-tema itu untuk menjadi satu garis tema yang berlaku ke depan gitu. Setelah itu kita akan rapat bersama-sama dengan tim-tim, selalu bilang bahwa temanya seperti ini, warnanya akan keluar seperti ini, nanti garisnya lebih seperti ini gitu. Nah inilah yang akan diserap ke beberapa label-label yang gue punya gitu. Ada Itang Yunas yang private, ada Itang Yunas ready to wear, ada Camilla yang dijual di Tanah Abang, ada preview ya, dan sekarang kita juga nyiapin yang namanya Kla itu kita lebih ke bawah lagi gitu, yang harga jualnya juga 125, 150 gitu, 200 ribu gitu untuk satu set. Jadi kita kepengen memberikan setiap lapisan-lapisan masyarakat itu kesenangan gitu, untuk dapat menikmati busana yang gue create gitu. Ya itu memang udah jadi obsesi dari dulu bahwa mendandani wanita dari segala lapisan adalah tujuan hidup gue gitu. Jadi lo research, kemudian imajinasi, kemudian diimplementasikan sesuai dengan DNA yang lo punya ya. Yeah. Itu berarti itu kuncinya ya. Yeah, no. Jadi ini yang bisa menjadikan seorang desainer akan sukses karena punya DNA-nya sendiri ya. Kalau kita sekolah pun juga kita diajarin seperti itu ya. Bahwa setiap seniman ya yang keluar dari dirinya itu pasti mempunyai satu garis merah yang bahwa itu dia gitu. Dan untuk nanti mengolah bisnisnya itu pun kita juga diajarin. Jadi di dalam satu usaha kita membuat satu koleksi dalam 100% usaha kita ini, kita cuma dikasih kesenangan untuk diri kita itu cuma 10%, 80% sampai 70% sampai 80% itu adalah jualnya basic, karena inilah yang akan menjadi duit gitu. Di 10%-nya lagi itu lebih ke avant-garde, jadi apa ya, memberikan sedikit sentuhan mutakhir di dalam koleksi itu. Nah yang 10% ini diri kita, jadi kita mau bikin gila, kita mau bikin diketawain orang atau mungkin ternyata dikagumin orang dengan 10%-nya itu, nah itu adalah kita gitu. Tapi kita harus bikinnya itu jangan sampai terpleset jelek gitu. Yeah. Kita harus membuat wartawan tuh kagum bahwa oh ternyata dengan tambahan begini aja bisa menjadi sesuatu gitu. Okay. Nah itu yang harus menjadi kunci menjadi desainer yang sukses dalam arti kata untuk berada di bisnis garment dan industri seperti itu. Nah ini kan gue baru tahu kalau Itang sekarang lo lagi prepare untuk ada fashion show virtual ya. Tolong ceritain fashion show virtual apa nih? Karya Kreasi Indonesia, KKI itu setiap tahun jadi support by Bank Indonesia. Yeah. Karena Bank Indonesia ini mempunyai binaan-binaan cukup banyak lah ya. Di seluruh pelosok Indonesia ada dari mulai yang bekerjanya di dalam fashion aja ya, ada tenun, ada batik, ada semacam perhiasan, kain-kain, bahkan kulit-kulit, dan ada tas, ada segala macam. Nah inilah yang akhirnya disebarluaskan kepada kita sebagai desainer untuk supaya memilih kira-kira apa yang mau diangkat saat ini. Nah kebetulan plot-plot itu di mereka yang milih, bahwa tahun lalu tuh gue dapat Palembang dan dapat Padang gitu. Nah tahun ini gue dikasih Jambi dan juga Bengkulu untuk membuat koleksi dari batik Basure dan batik Jambi. Nanti mungkin waktu fitting Panca bisa lihat gimana gitu ya, dari gaya yang kita bisa angkat dengan gaya sedikit kekinian gitu. Itu harus, karena kita makin kita tua,
Tapi jiwa muda kita juga harus tetap ada. Iya, setuju itu. Makanya sama kayak gue kan, menciptakan sesuatunya harus kedepannya tetap up to date ya. Ya, up to date dan muda kan. Nah ini teman-teman ya, kita nonton ya fittingnya dari Itang Yunas yang persiapan untuk fashion show virtual. Di persiapan buat fashion show virtual di Bank Indonesia ya. Yaitu batik Jambi dan batik Bengkulu. Kita bisa saksikan sekarang, nanti Itang akan menjelaskan semuanya di situ. Oke? Nah ini kan desainnya kan khusus karena ini modest wear sama Itang. Ini ada pakem-pakem tertentu nggak di dalam mendesain modest wear ini? Pakemnya ya udah barang tentu dia harus lebih sopan daripada busana-busana yang biasa dibuat. Ya. Hanya buat saya karena saya harus melakukan ini lebih menjual untuk banyak pasaran, jadi nggak hanya di busana muslim. Saya juga coba untuk tidak terpatri dengan leher yang tertutup, karena kita cukup dengan memakai jilbab nanti ataupun dengan turban. Tapi buat orang-orang yang sebenarnya nggak bertutup pun ini masih bisa dibeli gitu, karena saya tidak terlalu menutup di bagian leher ini gitu. Tetap pakemnya ini tidak transparan, tidak terbuka gitu. Ada ukuran yang juga ditentukan nggak? Misalkan kayak panjangnya baju itu sendiri atau panjangnya celana itu sendiri yang harus menutupi misalkan kaki atau kan tangan? Sejauh ini ya hanya di batas-batas yang saya udah katakan tadi bahwa tidak menutup kemungkinan kalau kita juga ini pun sebenarnya mau diangkat lebih segini juga nggak apa-apa, cuman karena saat ini saya pikir saya kepengen ini kelihatannya lebih dalam dan lebih tertutup sepatunya. Gitu. Nah teman-teman nih, kalau kesibukannya fitting biasanya kalau sebelum masuk fashion show yang biasa aku kerjakan bareng-bareng sama Itang itu memang kita selalu mengadakan fitting. Nah, fitting ini memang penting sekali ya. Dan biasanya aku selalu minta sama desainer harus ada fitting model karena kita harus tahu kecocokan dari model itu sendiri dengan koleksinya desainer yang paling pantas. Sekarang Iko ini pakai baju yang mana? Karena itu penting sekali supaya nanti tidak ada kesalahan presentasi di atas panggungnya. Jadinya baju yang dibikin oleh desainer itu harus sesuai dengan karakternya model. Dan yang paling ribet itu biasanya kalau show modest wear itu adalah waktu makein hijabnya. Jadi biasanya satu model itu suka disiapin satu orang untuk pakai hijabnya aja Manang ya. Jadi kalau modelnya ada 10 ya 10 orang. Kalau misalkan modelnya ada 20 ya 20 orang gitu. Itang nih kalau lihat dari desainnya Itang. Ini menurut aku ya, desainnya Itang itu kalau bisa dibilang, kan memang kalau orang bikin desain buat baju muslim atau modest wear itu, kayaknya ketahuan banget gitu ya. Kayak begitu gitu. Tapi kalau Itang ini beda gitu menurut aku. Kenapa ya Itang ya? Apa ya? Pertama, saya ingin selalu melihat wanita itu mempunyai sebuah kelebihan yang beda dari yang lain. Tadi kan Itang bilang mereka mengawali dengan warna kayak krem marun, krem merah gitu. Nah ini masuk ke warna hitam putih, ini warna baru yang mereka ciptain ataukah Itang yang menciptakan warna ini? Enggak, mereka. Oh mereka ya? Dulunya selain maroon sama krem, itu ada warna indigo blue dan krem. Indigo blue dan krem, oh, keren banget tuh. Jadi ini desainnya Itang, kayak seperti tadi Itang bilang, bahwa sebenarnya ini bisa kayak lepasan ya Itang ya. Kalau misalkan seseorang itu nggak pakai
hijab, bisa ya maksudnya mempunyai koleksi ini, ya terserah mereka kira-kira mau pilih yang mana ya, apa celananya, apa mau atasannya aja gitu ya. Ini kalau aksesoris gini tadi kan Itang ada yang pakai di leher, ada yang sekarang kayak di pinggang. Ini kalau aksesoris ini Itang desain sendiri ataukah bekerja sama dengan aksesoris desainer? Enggak, bikin sendiri. Bikin sendiri dan desain sendiri ya? Iya. Kalau dari dulu memang saya itu kan kalau saya membuat koleksi itu selalu pengennya dari atas sampai bawah itu harus pas gitu. Oke. Jadi sepatunya juga harus mengikuti tren yang berlaku. Jadi bukan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kan dulu kadang-kadang kalau kita mau show aja suruh bawa celana sendiri. Iya, celana sendiri atau sepatu bawa model dari model sendiri semuanya. Jadi kan nggak kita bayangkan dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah kalau saya memang dari pertama kali saya bikin show saya udah mikirin. Ya, aku ingat sih. 40 tahun yang lalu tuh udah komplit. Saya lah orang pertama yang bikin komplit. Bener. Fashion show. Jadi total look ya, Ya, dari mulai atas sampai ke bawah. Jadi waktu dulu kita bikin fashion show juga sama kita memang Itang ini salah satu desainer yang selalu memikirkan secara total looknya seperti kayak apa dan nggak pernah tuh yang namanya model bawa sepatu ini ya gitu, model bawa aksesoris ini ya gitu, atau model bawa celana ini ya gitu, nggak. Model hanya datang badan, koleksi udah siap semuanya, udah disiapkan oleh Itang. Itang kalau melihat dari desainnya tadi ya, continue sama desainnya. Ini kan aku lihat beberapa nih ya, dari mulai depan sampai belakang ini ada beberapa desain yang sepertinya Itang meng-add gitu ya, desainnya dengan materialnya juga kayak sekarang ini pakai tulle gitu, terus tiba-tiba ini juga ada pakai kayak pleats gitu. Ini kenapa Itang seperti ini? ya maksud saya supaya batik yang saat ini memang kita pikirkan selalu identik dengan Indonesia, dia juga harus bernafaskan internasional gitu. Jadi mengikuti tren yang berlaku. Ya, udah gitu supaya batik ini pun juga bisa digemari oleh mereka-mereka yang milenial gitu, anak-anak muda, supaya batik ini tetap bisa terjaga gitu. Oke. Nah, Itang nih gue minta masukannya untuk teman-teman generasi muda nih yang ingin menjadi seorang desainer, apa aja sih persiapannya dan apa yang mesti mereka lakukan untuk menjadi seorang desainer yang pertama. Terus yang kedua juga untuk generasi muda nih, teman-teman yang masih muda yang ingin berbisnis di retail, itu apa yang mesti mereka lakukan nih? Kayak gue bilang tadi bahwa jangan mengambil contoh seperti gue, bahwa gue terkenal duluan baru gue kebingungan sama ilmu. Nah, kalau kalian masih muda dan punya cukup waktu, kalian harus sekolah dulu, itu yang paling penting. Karena jadi desainer itu bukan perihal bagaimana kita bisa membuat gambar atau bagaimana kita memotong pakaian, membuat pola, ya, tapi kita harus belajar banyak ilmu di situ. Ya, bahkan kita waktu membuat satu koleksi pun kita harus juga memikirkan
keadaan dunia seperti apa. Ilmu itu memang harus didapat dari sekolahan. Paling 1 tahun 2 tahun lah kita sekolah gitu untuk menimba ilmu. Dan setelah itu kita juga harus mengetahui bagaimana kita proses mau berada di sisi yang mana gini. Kalau kita merasa bahwa kita lebih senang ke kultur, sesuatu yang bikinnya 1, 2, nah tetap berada di sana. Cuman kalau kita seperti apa yang saya lakukan, kita di industri, nah kita juga harus mikirkan bagaimana kita bisa menjual pakaian ini dan membuat pakaian ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Dengan tambahan-tambahan misalnya bahwa disiplin dan keinginan kekuatan itu tuh harus berada di diri kita juga gitu. Kalau bagi teman-teman generasi muda yang ingin bisnis retail tuh gimana? Kalau buat gue, kita hidup nggak bisa sendiri. Jadi you have to find partner yang benar-benar karena kita seniman ya, kita seniman walaupun kita belajar tentang bagaimana bisnis itu, cuman gue-nya itu selalu di depan gitu. Jadi kalau kita ada partner, kan selalu partner yang rem kita bahwa lu jangan bikin baju kelebihan gitu loh. Nanti baju lo nggak laku, nanti gimana mau jualnya gitu. Nah itulah yang saat itu yang betul-betul harus sebagai orang yang mau terjun di bisnis retail ataupun di bisnis luas seperti saya ini ya harus mempunyai partner yang cukup pintar gitu dalam produksi, dalam marketing, dalam mengelola usaha ini dengan sebaik-baiknya gitu. Tadi kan lo cerita ada akhirnya bisnis online ya. Kalau waktu itu kan online-nya di tempat lain atau misalkan atau di yang lain. Ini sekarang online-nya kan benar-benar sendiri kalau mereka mau mencari itu gitu kemana? Ada yang untuk Camilla punya. Camilla Itang Yunas. Camilla Itang Yunas, ada online-nya. Terus untuk yang ready to wear bisa ke Instagramnya Itang Yunas Store. Itang Yunas Store. Jadi di situ bisa tektokan lah sama orang-orang yang memang di lingkungan gue itu gitu bahwa kadang-kadang gini nih, karena dalam pandemi seperti ini, gue udah nggak mikirin bahwa snob itu berada di diri gue. Ya, dulu kan gue untuk ngebales orang aja gue malu. Ya orang nanya berapa nih gitu, gue nggak jawab, gue suruh orang-orang lain. Tapi karena ini sekarang keadaannya betul-betul harus lo juga terjun, jadi gue DM-in aja, direct message misalnya. Harganya segini, oh thank you, terima kasih sis, gitu misalnya. Padahal dia nggak tahu yang jawab itu Itang Yunas. Jadi selalu, tetangga gue pas dia udah jadi tiba-tiba, oh mau gitu. Nah baru gue bilang bahwa, ini saya Itang Yunasnya loh. Jadi, oh maaf ya mas. Akhirnya dari beli 1 jadi 2, jadi 3 gitu. Jadi memang ada. Tapi jadi happy ya Tang ya? Happy karena ya? dia pun juga begitu, diladenin gitu, diladenin dengan sesuatu yang dulunya dia deg-degan juga kan belanja, bener nggak sini, bener nggak sini, size-nya bener nggak, terus lingkar dadanya buat gue bagus nggak, ini gitu. Ini gue makasih banget ya ngobrol sama lo, panjang lebar banget. Terlalu panjang, ini interview terpanjang yang pernah gue alamin. Karena ya teman-teman nih gue kenal sama Itang tuh udah lama banget, udah kayak 30 tahun kali ya. More. Ya, 30 something gitu. Tapi ini story yang kayak gini tuh belum gue tahu semuanya, baru sekarang gue tahu gitu. Nah ini mudah-mudahan ya obrolan gue sama Itang ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, karena obrolan tadi benar-benar inspiratif ya. Kita ngobrolin soal desain, kita juga ngobrolin soal religi sedikit tadi ya, terus kita juga ngobrolin tentang entertain yang lain. Di fitting pun tadi kita udah ngebahas, oh ini modelnya muda-muda semuanya, yang lo sendiri udah nggak kenal dan tapi selalu ingin menciptakan sesuatu yang baru dan muda. Tapi akhirnya apa yang Cynthia bilang benar, bahwa lo akan generasi akan lo ketemukan gitu. Iya benar ya, berarti Mbak Cynthia tuh ngomongnya benar ya. Oke, Itang sukses ke depannya. Sama-sama buat Pantai Terima juga. kasih banyak. Semoga obrolan ini menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Nah jangan lupa teman-teman subscribe, like, share ya ini, dan komen juga. Oke, terima kasih, thank you. Itang Yunas, bye.